Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ibnu Sadam. Hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi logika, yaitu fungsi logika Excel. Yang pertama itu ada fungsi not. Fungsi not itu digunakan untuk membalikkan suatu keadaan. Hasil eksekusinya berupa true atau false, merupakan implementasi dari negasi. Jadi, dia itu kebalikannya. Negasi itu kata lainnya kebalikan. Nah, jadi di sini kita punya statement 0 dan 1. Nah, kita akan menggunakan rumus sama dengan not buka kurung, kita klik ini statementnya yang 0, tutup kurung tuh. Nah, statementnya itu 0, jadi dia hasilnya salah, benar. Itu implementasinya itu dari negasi, yang artinya kebalikannya. Nah, tapi jika yang bawahnya ini kita menggunakan rumus yang sama, not tab dan false dia. Jadi statementnya 1 dia jadi false, sedangkan 0 itu jadi true. Nah, selanjutnya kita mempunyai fungsi n, digunakan untuk menggabungkan beberapa keadaan atau statement. Hasil eksekusinya berupa true atau false, merupakan implementasi dari konjungsi, konsepnya perkalian. Nah, jadi di sini kita punya table Jeffrey dan Destry, nilainya itu 75 dan 50. Nah, statementnya itu ada dua, statement 1 dan statement 2 n. Jadi cara mencarinya itu kita menggunakan rumus n buka kurung, kita buat statement satunya ini yang benar, sorry n statementnya sama dengan n buka kurung. Jadi statement satu itu kita harus cari statement yang benar. 75 itu lebih rendah dari 80, lebih kecil dari 80, koma, dan kita buat statement yang benar lagi, itu 80 lebih besar dari 75. Kita buka kurung tuh, hasilnya jadi true. Tapi jika kita buat yang ini statement benar, statement satunya benar, statement 2 nya itu salah, jadi gini. Jadi gunakan rumus AND, nilainya statement yang pertama itu berarti kita buat statement yang benar, yang berarti 75 itu lebih kecil dari 80, dan kita membuat statement yang kedua itu statement yang salah. Jadi 80 itu sama dengan 75 tuh, jadi false dia, lihat. Dan gitu juga selanjutnya. Oke, untuk fungsi n itu untuk fungsi n. Dan sekarang ada fungsi or. Fungsi or itu digunakan untuk menggabungkan beberapa keadaan atau statement. Hasil eksekusinya berupa true, false, merupakan implementasi dari dijungsi, konsepnya itu penjumlahan. Jadi itu konsepnya pertambahan, sedangkan yang n tadi itu konsepnya perkaliannya. Kayak 1 kali 0, 1 kali 1 itu 1, 1 kali 0 itu 0, nah kayak gitu. Nah, tapi kalau ini penjumlahan, 1 tambah 1 ya 1, 1 tambah 0 itu ya 1. Nah, jadi dia hasilnya tetap true. Ini contohnya, kita menggunakan rumus OR, nilai 75 itu lebih kecil dari nilai 80, dan nilai 80 lebih besar dari 75. Nah, kalau ada kayak gini berarti tuh ada yang salah. Bentar ya, ini lupa dipencet. Nah, jadi 75 itu atau C25 dia lebih kecil daripada C26, dan C26 itu lebih besar dari C25. Enter, dan hasilnya true kan. Nah, tapi kita sama kayak yang di atas kan, jadi true. Nah, tapi yang ini dia berbeda. Kita buat sama dengan OR buka kurung, kita bikin statement yang benar. Yang pertama itu ada 75,
lebih kecil dari 80, sedangkan 80 lebih sama yang berarti statement 2 itu yang salah. Kita buat sama dengan 75. Tuh. Hasilnya tetap true karena 1 tambah 1 tambah 0 itu tetap 1. Jadi kata lain dari OR itu atau, jadi 1 atau 0 itu ya 1 benar atau salah ya tetap benar gitu. Jadi 1 tambah 0 itu tetap hasilnya 1. Kalau yang tadi fungsi n dia 1 kali 0 berupa false karena n itu konsepnya dia perkalian, sedangkan di jungsi itu konsepnya perjumlahan. Nah, selanjutnya itu ada fungsi if, digunakan untuk mengambil keputusan dari beberapa keadaan statement. Hasil eksekusinya berupa pertanyaan suka-suka, merupakan implementasi dari implikasi konsepnya sebab akibat. Nah, jadi maksudnya itu kita bisa lihat di sini apa ya? Nah, yaudah, ini aja. Sebelum kalian bikin kayak gini, kalian harus bikin, sebelum masuk ke rumusnya kalian harus bikin tabelnya yang berupa status, kondisi. Statusnya itu tuntas, nilai 75 ke atas itu tuntas, sedangkan remedial itu nilai 75 ke bawah. Nah, kita buat dengan if buka kurung nilai 90 koma petik 2 tuntas petik 2 koma petik 2 remedial. Enter. Hasilnya tuntas, betul kan? Tuntas. Nah, kalau yang untuk huruf dia seperti ini, dia harus bikin juga tabel period, tabel kayak gini ABCD, nilainya 90 sampai 100 itu A, 80 sampai 89 itu B, 70 sampai 79 itu C, 60 sampai 69 D, dan di bawahnya itu E. Nah, untuk rumusnya itu seperti ini. If sama dengan if buka kurung nilai ini nilai yang ini lebih sabar. Nah, jadi gini, if sama dengan if buka kurung 90 lebih besar ya, tanda lebih besar, sama dengan 90 koma petik 2 A petik 2 koma, kita buka kurung lagi, tutup kurung lagi, koma ya, terus pencet lagi, buka kurung sama dengan 80 koma petik 2 B petik 2 koma buka kurung, ini dipencet lagi sama lebih besar sama dengan 70 koma petik 2 C petik 2, terus koma lagi, buka kurung di C7 C37 C37 sap kayaknya yang salah deh, sebentar ya.
turun. Sabar kering sama deh. Oh iya, pantas lah. Jadi gini caranya, if sama dengan buka kurung, sama dengan if buka kurung ini sama dengan lebih besar sama dengan 90, 2 A, titik dulu ya, titik dulu, koma, terus if sama dengan buka kurung, pencet lagi, lebih besar sama dengan 80 sama dengan 80, petik 2 B petik 2, if lagi terus C37 lebih besar sama dengan 70, petik 2 C petik 2, if lagi buka kurung, C37 lebih besar sama dengan 60, petik 2 D petik 2 petik 2 udah kan, D petik 2 terus petik 2 E petik 2, buka kurung, tutup kurungnya itu sesuai dengan buka kurung yang sudah kita pencet. Jadi ada misalnya ada 4 buka kurung, berarti ya tutup kurungnya ada 4, 2, 3, 4, 90 tuntas A. Jadi sekian dari saya tentang fungsi logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.